kertas yang dipakai HS untuk membobol bank disebut fraud. Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tindakan fraud atau kecurangan. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka banyak perusahaan mengalami perkembangan. Dan seiring dengan perkembangan perusahaan, maka permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks. Sekarang ini, banyak perusahaan menghadapi berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah banyaknya terjadi tindakan fraud atau kecurangan. Semua organisasi dalam segala kegiatan memiliki risiko terjadinya tindakan fraud. Maraknya berita mengenai investigasi adanya penyimpangan di dalam perusahaan membuat manajemen perusahaan merasa khawatir akan terjadinya tindakan fraud dalam lingkungan kerja mereka. Oleh karena itu kawan, kita harus benar-benar memahami tindakan fraud ini. Bagaimana cara kita mencegah mengatasi tindakan fraud di dalam lingkungan kerja kita. Kelompok kami akan berusaha sebaik mungkin dalam menjelaskan materi tentang tindakan fraud ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Rizky Supriyadi dari kelompok 3. Saya akan membahas materi mengenai fraud. Yang pertama kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Fraud atau kecurangan adalah salah saji atau kealpaan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Yang dalam keadaan tersebut, para pengambil putusan dapat merubah keputusannya. Keadaan-keadaan yang termasuk dalam kriteria fraud adalah: yang pertama, kesalahan dalam pengumpulan atau pemrosesan data akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua, taksiran akuntansi yang tidak benar yang berasal dari salah penafsiran. Yang ketiga, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkenaan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara penyajiannya. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku fraud. Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan dorongan atau penyelewengan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Fraud secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Jenis kecurangan fraud yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, karena setiap praktek kecurangan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi tiap negara yang berbeda. Di negara-negara yang sudah maju, di mana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, kondisi perekonomian masyarakat secara umum sudah cukup, sehingga modus operandi dari praktek-praktek kecurangan menjadi lebih sedikit. Adanya indikasi fraud atau kecurangan pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang dilakukan oleh karyawan, penyimpangan ini bisa terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi, baik di bagian manajemen puncak maupun pejabat tinggi suatu instansi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, pengelolaan perusahaan dan pegawai yang bekerja untuk meningkatkan kinerja tidak akan pernah tercapai jika dalam perusahaan masih ada tindakan-tindakan kecurangan. Dalam rangka memberikan efek jerah, memperkecil kerugian akibat kecurangan, dan memperbaiki sistem pengendalian, maka indikasi kuat terjadi suatu fraud. Perusahaan diharapkan mengambil action yang tepat dengan melakukan audit investigasi. Perusahaan yang memiliki risiko kerugian keuangan karena tindakan fraud yang terjadi dapat mengungkapkan siapa pihak yang melakukan fraud tersebut, yang selanjutnya akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian perusahaan. Selanjutnya, agar memiliki dampak efek jerah, maka perlu diambil tindakan baik administratif maupun hukum terhadap pelaku fraud itu sendiri. Terkait dengan tindak lanjut secara hukum atas kecurangan ditemukan, maka perusahaan harus memiliki pertimbangan yang menyeluruh, mencakup aspek keuangan perusahaan dan aspek legal terkait dengan regulasi terhadap karyawan maupun terhadap perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas pengungkapan fraud yang terjadi pada perusahaan akan memberikan nilai tambah terutama untuk recovery kerugian yang terjadi.
penyempurnaan sistem pengendalian, dan menjadikan pelaku potensial lainnya urung melakukan kecurangan. Pada gilirannya, tindakan ini akan memberikan dampak positif bagi nilai perusahaan karena akan memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki manajemen dengan peningkatan kinerja perusahaan, baik dari aspek ekonomis, pengadaan, efisiensi proses bisnis, dan efektivitasnya program kerja perusahaan itu sendiri. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. See you. Sedangkan pada tahun 2010, Tuana Kota menyatakan fraud audit atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Definisi-definisi tersebut memiliki suatu tujuan untuk kepentingan pribadi dan ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan disengaja yang menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga merugikan beberapa pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan ataupun pihak lain. Nah, dari semua ini, dari definisi-definisi yang dijelaskan barusan, terdapat unsur-unsur kecurangan. Secara umum, unsur-unsur dari kecurangan atau fraud adalah harus terdapat salah pernyataan atau misrepresentation dari suatu masalah lampau atau sekarang. Fakta bersifat material dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. Dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bersaksi, secara langsung atau tidak langsung merugikan orang atau pihak lainnya. Pihak yang dirugikan harus beraksi, acted, terhadap salah pernyataan tersebut yang merugikannya. Kecurangan di sini juga termasuk manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau perusahaan, atau bahkan pihak lainnya. Adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Kecurangan biasanya mencakup 3 langkah, yaitu tindakan or the act, penyembunyian atau concealment, yang ketiga converse atau conversion. Tindakan kecurangan biasanya adalah penipuan atau pencurian. Dalam contoh yang sederhana, pencurian dana kas kecil merupakan tindakannya. Apabila tindakan telah selesai, usaha harus dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Dalam pencurian kasus ini atau pencurian kas, memalsukan saldo dalam akun kas merupakan penyembunyiannya. Setelah aktiva disalahgunakan dan fakta disembunyikan, pelaku harus mengkonversikan aktiva tersebut untuk menikmatinya. Dalam kasus pencurian dana kas kecil, konversi terjadi apabila pelaku mendepositokan dana tersebut ke dalam rekeningnya atau melakukan pembelian uang kejahatannya. Saya Rahmat Teguh Santoso. Saat ini saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong manusia melakukan fraud. Menurut Steve Albert yang dituliskan di dalam bukunya berjudul Fraud Examination, mengatakan ada tiga hal yang mendorong manusia untuk melakukan fraud. Yang pertama adalah tekanan atau pressure. Tekanan itu sendiri adalah motivasi dari diri manusia tersebut untuk memenuhi gaya hidup yang tidak tercukupi dengan pendapatan yang dia terima. Sedangkan menurut Amin Wijaya Tunggal, tekanan keuangan mungkin bisa terjadi karena sifat manusia yang tamak, besar pasak daripada tiang. Manusia tersebut terlilit hutang, mungkin juga kebutuhan biaya pengobatan, kebutuhan uang mendesak, dan mengalami kerugian keuangan di dalam bisnisnya sendiri. Yang kedua adalah kesempatan atau opportunity. Seringkali opportunity atau kesempatan ini yang membuat manusia cenderung untuk melakukan fraud karena adanya kesempatan yang terjadi di dalam lingkungannya, mungkin dalam dunia pekerjaannya, dalam posisi yang dia ditempati saat ini, itu menjadi kesempatan buat dia untuk melakukan fraud.
Dan yang terakhir adalah rasional. Seringkali ketika tindakan fraud telah terdeteksi atau ketahuan, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri pembelaan diri. Rasionalisasi itu terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Contoh alasan yang sering digunakan oleh pelaku fraud adalah alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan. Hingga saat ini, fraud adalah sebuah kesalahan yang menjadi masalah penting bagi internal bisnis. Demikian penjelasan saya mengenai faktor-faktor pendorong manusia melakukan fraud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Suhufa dari kelompok 3. Di sini saya akan coba untuk melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai materi yang sedang kami bahas, yaitu tentang fraud atau kecurangan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa bentuk dari tekanan atau pressure yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan ataupun fraud. Di antaranya ada 4 hal yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Bentuk-bentuk tekanan ataupun pressure yang pertama yaitu adanya financial pressure, yang kedua karena vice atau kebiasaan buruk, yang ketiga karena work related pressure, yang keempat karena other pressure. Baik teman-teman, mari kita coba bahas satu persatu tentang bentuk-bentuk tekanan ataupun pressure yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Mulai dari yang pertama yaitu financial pressure atau tekanan terkait masalah keuangan. Masalah keuangan memang bisa membuat seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti halnya fraud ataupun kecurangan. Tekanan-tekanan karena masalah keuangan ini biasanya dipicu karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama karena adanya gaya hidup yang berlebihan. Yang kedua, karena adanya sifat keserakahan dengan tidak merasa puas dengan kondisi yang dimiliki saat ini. Kemudian adanya banyak hutang, kemudian adanya banyaknya tanggungan, dan lain sebagainya. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat seseorang terpaksa ataupun disengaja untuk melakukan tindakan fraud ataupun kecurangan. Untuk bentuk tekanan ataupun pressure yang kedua yaitu karena vice atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tidak bisa dihilangkan begitu saja juga bisa membuat seseorang untuk terdorong melakukan tindakan fraud ataupun kecurangan. Terlebih-lebih kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut yang memerlukan dana yang cukup banyak dan cukup besar. Seperti halnya contohnya itu untuk bermain judi, minum minuman keras, melakukan tindakan prostitusi, dan lain sebagainya. Semua kebiasaan-kebiasaan tersebut yang memerlukan dana cukup bisa memicu untuk seseorang melakukan tindakan fraud. Oleh sebab itu, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan salah satu hal yang telah saya sebutkan, tentunya orang tersebut akan terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan ataupun fraud demi memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Kemudian ada bentuk dari tekanan ataupun pressure yang ketiga adalah work related pressure, di mana artinya hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak yang ada di perusahaan juga bisa membuat seseorang melakukan tindakan fraud. Ketidakpuasan dalam pekerjaan yang disebabkan karena pihak lain yang ada dalam perusahaan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik berupa fraud. Kemudian bentuk tekanan atau pressure yang keempat, other pressure atau tekanan lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan fraud, misalnya dari tekanan dari pihak istri, adanya tekanan dari pihak tunangan yang disertai ancaman yang
menyatakan bahwa bila tidak memenuhi semua keinginannya, maka ia akan meminta untuk berpisah. Kemudian ada juga karena persaingan dengan teman seangkatan yang membuat seseorang merasa harus melakukan fraud agar tidak merasa malu dengan teman seangkatannya yang mungkin dinilai lebih sukses dan lebih bagus kinerjanya, dan lain-lain sebagainya. Bila tidak kuat dengan tekanan-tekanan tersebut, seseorang akan memilih jalan untuk melakukan fraud demi adanya sebuah pengakuan dari istri, tunangan, maupun dari teman seangkatan yang tadi telah saya sebutkan. Berikutnya ada ungkapan yang secara mudah untuk menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Yang pertama yaitu fraud by need, yang kedua fraud by greed, dan yang ketiga fraud by opportunity. Menurut teori Gone, terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan atau fraud, yaitu yang pertama greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau adanya kesempatan, yang keempat exposure atau adanya pengungkapan. Faktor greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, disebut juga faktor individual. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan, yang biasa disebut juga faktor generik ataupun umum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatin Zega. Saya akan membahas tentang faktor-faktor dari fraud. Nah, di sini ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Yang pertama itu ada fraud by need, fraud by greed, and fraud by opportunity. Menurut teori Gone, terdapat 4 fraud yang faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu greed atau keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, serta exposure, pengungkapan. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mendorong fraud itu. Ada faktor generik. Nah, faktor generik ini terbagi 2, yaitu yang pertama faktor opportunity dan exposure. Nah, yang pertama, faktor opportunity ini untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan yang lebih besar dan ada yang mempunyai kesempatan yang lebih kecil. Nah, secara umum, manajemen atau suatu usaha organisasi perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. Nah, yang kedua, ada pengungkapan atau exposure. Nah, di sini juga kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Nah, itu adalah faktor generik atau umum. Nah, di sini juga ada faktor individu. Nah, faktor individu ini melekat pada diri seseorang. Nah, ada dibagi 2 juga, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada motivasi dan yang kedua ada moral. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada moral. Faktor ini berhubungan dengan keserakahan atau greed yang tadi saya bahas. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah yang pertama ada misi atau tujuan organisasi atau perusahaan. Ada juga ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak, itu manajemen dan karyawan. Kedua, itu ada aturan perilaku pegawai. Nah, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi perusahaan. Ada juga gaya manajemen, bagaimana memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi atau aturan perilaku perusahaan atau organisasi. Ada juga selanjutnya praktik penerimaan pegawai.
Nah, di sini juga dicegah diterimanya karyawan yang bermoral dan yang tidak bermoral. Kemudian ada motivasi. Nah, faktor ini juga berhubungan dengan kebutuhan atau need. Beberapa cara untuk kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan ini, yang pertama itu ada menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Misalnya, ada memperlakukan pegawai secara wajar. Nah, itu adalah memperlakukan pegawai secara wajar itu lingkungannya pegawai itu menyenangkan. Nah, berkomunikasi secara terbuka dan adanya mekanisme agar setiap keluhan dapat didiskusikan dan diselesaikan. Kemudian ada sistem pengukuran kinerja dan penghargaan yang wajar sehingga karyawan merasa diperlakukan secara adil. Nah, kemudian ada bantuan konsultasi pegawai. Nah, di sini juga bantuan konsultasi pegawai ini untuk mengetahui masalah secara dini. Nah, proses penerimaan karyawan. Proses penerimaan karyawan di sini untuk mengidentifikasi calon karyawan yang beresiko tinggi dan sekaligus mendiskualifikasinya. Kemudian ada berhati-hatian. Nah, kehati-hatian maksudnya di sini kehati-hatian ini mengingatkan motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sehingga sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan. Nah, itu adalah faktor-faktor dari generik. Faktor-faktor dari tindakan atau perilaku kecurangan. Berikut merupakan daftar perilaku seseorang yang harus menjadi perhatian auditor karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut. Yaitu, yang pertama, perubahan perilaku secara signifikan seperti easy going, tidak seperti biasanya, gaya hidup mewah. Yang kedua, sedang mengalami trauma emosional di rumah atau di tempat kerja. Yang ketiga, penjudi berat. Yang keempat, peminum berat. Yang kelima, sedang dililit hutang. Dan yang keenam, temuan audit atas kekeliruan atau ketidakberesan. Dianggap tidak material ketika ditemukan. Yang ketujuh, bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, sering bekerja sendiri. Kedelapan, gaya hidup di atas rata-rata atau sering disebut yang tadi gaya hidup mewah. Dan yang terakhir, mobil atau pakaian mahal, sama seperti gaya hidup mewah. Kecurangan atau fraud adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan oleh si pelaku kecurangan. Perkenalkan, nama saya Gita Novia Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dari kecurangan. Terdapat dua sumber kecurangan. Yang pertama, dari pihak eksternal. Kecurangan dari pihak eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan dari pihak luar terhadap entitas. Contohnya, kecurangan dari pelanggan terhadap perusahaan, wajib pajak terhadap pemerintah, pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Yang kedua, kecurangan yang berasal dari pihak internal, yaitu kecurangan yang dilakukan dari pihak internal seperti karyawan, manajer, dan eksekutif. Contoh dari kecurangan pihak internal yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, kemudian penyalahgunaan aset. Kecurangan tersebut berupa manipulasi, pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Intan Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kecurangan atau fraud. Secara umum, kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kecurangan manajemen, yang kedua, kecurangan karyawan, dan yang ketiga, kecurangan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih 3 poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, kecurangan manajemen. Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat. Yang kedua, kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan, kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Yang ketiga, kecurangan komputer. Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan komputer, pencatatan operasional, atau pembukuan suatu perusahaan. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang korban kecurangan atau fraud.
organisasi usaha sering mengorbankan pelanggarannya melalui advertensi yang menyesatkan, substitusi produk, dan pola yang sejenis. Terdapat 4 kategori utama korban kecurangan, yaitu yang pertama pemegang saham, yang kedua investor, yang ketiga perusahaan, dan yang keempat pelanggaran. Halo semua, perkenalkan nama saya Ceriel Galesbata. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fraud atau kecurangan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kebijakan anti fraud ditujukan agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan dengan membuat sistem detektif, pemantauan, dan sistem yang menunjukkan kebijakan di bidang sumber daya manusia serta operasional. Kenapa demikian? Karena biasanya itu modus fraud lebih banyak dilakukan oleh orang dalam. Jadi fungsi unit kerja yang mengelola sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan human resource memiliki faktor yang sangat penting dalam menciptakan optimalisasi pelaksanaan kebijakan anti fraud. Oke. Kebijakan dan prosedur human resource yang tidak tegas dan kurang transparan merupakan sumber potensi bagi seorang pegawai melakukan fraud. Karena mutlak bagi unit sumber daya manusia atau human resource unit untuk melakukan pengkinian kembali atau revisi kebijakan dan prosedur yang ada saat ini dengan berpedoman pada kebijakan anti fraud. Oke, di sini ada beberapa kebijakan dan prosedur human resource. Yang pertama itu ada kebijakan dan prosedur recruitment. Paling kurang itu biasanya meliputi proses pengajuan lamaran, seleksi, pelatihan, pengangkatan sampai dengan penempatan. Yang kedua itu ada kebijakan dan prosedur rotasi. Paling kurang itu meliputi transparansi, alasan seorang dirotasi, alasan seorang ditempatkan, dan alasan lamanya seorang harus dirotasi. Apa sih itu rotasi? Nah, rotasi itu merupakan hak prerogatif dari manajemen. Namun demikian, tindakan untuk melakukan rotasi seseorang pegawai tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan yang kuat, apalagi tanpa melihat latar belakang yang dimilikinya. Yang ketiga adalah kebijakan atau prosedur sanksi. Paling kurang itu meliputi transparansi, equal treatment atau persamaan perlakuan terhadap pegawai yang dikenakan sanksi dan menonaktifkan sementara seluruh pegawai yang memiliki keterlibatan langsung ke dalam kasus pembobolan. Yang keempat itu ada kebijakan dan prosedur reward. Bagi yang paling kurang meliputi transparansi alasan pegawai diberikan reward. Nah, yang kelima itu ada kebijakan cuti pegawai. Jadi dalam hal ini adalah kebijakan perusahaan untuk melakukan cuti paksa bagi pegawai yang belum pernah mengambil cutinya. Nah, karena salah satu kriteria terjadinya fraud adalah pegawai yang hampir tidak pernah cuti. Dengan kata lain selalu rajin masuk kerja. Oke, yang selanjutnya itu ada kebijakan prosedur renumerasi yang paling kurang meliputi transparansi, alasan perubahan renumerasi, dan metode perhitungan renumerasi. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur Know Your Employees yang paling kurang meliputi profil setiap pegawai berdasarkan level jabatan, unit kerja, dan masa kerja. Oke, yang terakhir itu ada kebijakan dan prosedur whistleblower. Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur whistleblower adalah itu yang paling mencakup jaminan kerahasiaan identitas sang whistleblower dan reward atas tindakan whistleblower tersebut. Salah satu metode pencegahan fraud secara masif adalah dengan adanya whistleblower ini. Karena secara teori si whistleblower ini akan dilindungi oleh manajemen, namun pada prakteknya sulit. Jadi biasanya para whistleblower ini dihadapkan oleh dua opsi, yaitu mereka dimutasi ke kantor cabang yang paling jauh, atau mereka harus tutup mulut dan membiarkan proses fraud terus berlangsung. Oke, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Bagi pegawai yang belum pernah mengambil cutinya. Nah, karena salah satu kriteria terjadinya fraud adalah pegawai yang hampir tidak pernah cuti. Dengan kata lain selalu rajin masuk kerja. Oke,
Yang selanjutnya itu ada kebijakan prosedur renumerasi yang paling kurang meliputi transparansi, alasan perubahan renumerasi, dan metode perhitungan renumerasi. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur Know Your Employees yang paling kurang meliputi profil setiap pegawai berdasarkan level jabatan, unit kerja, dan masa kerja. Oke, yang terakhir itu ada kebijakan dan prosedur whistleblower. Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur whistleblower adalah itu yang paling mencakup jaminan kerahasiaan identitas sang whistleblower dan reward atas tindakan whistleblower tersebut. Salah satu metode pencegahan fraud secara masif adalah dengan adanya whistleblower ini. Karena secara teori si whistleblower ini akan dilindungi oleh manajemen, namun pada prakteknya sulit. Jadi biasanya para whistleblower ini dihadapkan oleh dua opsi, yaitu mereka dimutasi ke kantor cabang yang paling jauh, atau mereka harus tutup mulut dan membiarkan proses fraud terus berlangsung. Oke, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Oke, kembali lagi dengan saya. Bagaimana penjelasan dari teman-teman saya? Sudah cukup jelas kan? Kali ini kami akan memberikan sedikit saran mengenai materi tindakan fraud ini. Alangkah baiknya manusia dapat mengontrol diri dan mempunyai bekal keimanan yang kuat, sehingga tindakan pelanggaran atau fraud yang dapat menimbulkan kerugian banyak pihak, baik bagi perusahaan atau organisasi, tidak akan terjadi. Selain itu, perusahaan sebaiknya memberikan kesejahteraan yang cukup kepada karyawan, menetapkan peraturan-peraturan yang disepakati oleh anggota, sehingga tindakan para anggota dalam organisasi dapat terarah dengan baik, serta pihak perusahaan tidak memberikan peluang kepada para anggota untuk melakukan tindakan pelanggaran atau fraud, serta pihak organisasi untuk berlaku tegas dalam menindak pelaku-pelaku pelanggaran, agar tindakan fraud ini tidak akan terjadi di masa depan dalam perusahaan, dan agar dapat segala kerugian dalam perusahaan dapat diminimalisir, bahkan hingga tidak akan terjadi jika pengendalian dalam perusahaan dilakukan dengan baik. Mungkin untuk kali ini itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.